Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosi, NPM 22621019. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 7 dengan mata kuliah pembelajaran berbicara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang mahasiswa mampu merancang pemanfaatan media dan teknologi untuk meningkatkan keterampilan berbicara. Yang pertama adalah hakikat media dan teknologi pembelajaran berbicara. Media pembelajaran merupakan segala bentuk alat, sarana atau pratanara yang digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran dari guru kepada siswa. Dalam konteks pembelajaran berbicara, media berfungsi sebagai stimulus komunikasi, model berbahasa, dan wadah praktek berbicara. Teknologi pembelajaran adalah penerapan pengetahuan alat dan sistem berbasis teknologi untuk mendukung proses belajar agar lebih efektif dan efisien. Hakikat penggunaan media dan teknologi dalam pembelajaran berbicara terletak pada kemampuan untuk yang pertama itu menciptakan situasi komunikasi yang kontekstual dan bermakna. Yang kedua yaitu memberikan contoh nyata penggunaan bahasa lisan yang baik dan benar. Yang ketiga yaitu mengurangi dominasi guru untuk meningkatkan partisipasi aktif siswa. Sedangkan keempat itu menumbuhkan kepercayaan diri siswa dalam menyampaikan gagasan secara lisan. Demikianlah media dan teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu tetapi juga sebagai fasilitator interaksi dan praktik komunikasi lisan. Selanjutnya yang kedua itu jenis media pembelajaran berbicara. Yaitu pertama terdapat tradisional, modern, dan digital. Yang pertama yaitu media tradisional. Media tradisional adalah media pembelajaran yang tidak tergantung pada teknologi digital. Contohnya yang pertama tuh gambar, poster atau kata. Yang kedua buku, teks dan teks dialog. Yang ketiga itu papan tulis dan alat peraga sederhana. Media ini membantu siswa memicu ide berbicara, memperkaya kosakata dan melatih berbicara melalui diskusi atau presentasi sederhana. Yang selanjutnya itu ada media modern. Media modern merupakan media yang menggunakan perangkat elektronik non-digital secara terbatas seperti radio, televisi, dan rekaman audio. Media ini berfungsi sebagai model tuturan, intonasi, lafal, dan ekspresi berbicara yang dapat ditiru siswa. Yang selanjutnya itu ada media digital. Media digital memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet dan multimedia. Antara lain yang pertama itu video pembelajaran, yang kedua itu aplikasi berbicara, yang ketiga itu platform konferensi daring atau Zoom, Google Meet. Yang selanjutnya itu ada yang terakhir ada media sosial edukatif. Media digital memungkinkan pembelajaran berbicara menjadi lebih interaktif, fleksibel, dan autentik. Yang ketiga yaitu prinsip pemilihan media sesuai tujuan dan karakter siswa. Yaitu pemilihan media pembelajaran berbicara harus mempertimbangkan beberapa prinsip berikut. Yang pertama itu kesesuaian dengan tujuan. Pembelajaran media harus mendukung pencapaian kompetensi berbicara seperti bercerita, berdiskusi, dan berpidato. Yang kedua itu sesuai dengan karakteristik siswa. Faktor usia, tingkat kemampuan berbahasa, dan minat gaya belajar siswa harus diperhatikan. Yang ketiga itu ketersediaan dan kemudahan penggunaan media sebaiknya mudah diakses dan digunakan baik oleh guru maupun siswa. Yang keempat yaitu keefektifan dan efisiensi, yaitu media harus membantu pembelajaran menjadi lebih aktif tanpa membuang waktu dan tenaga. Yang kelima yaitu ada nilai edukatif dan keamanan, yaitu media harus mengandung konten yang mendidik serta aman digunakan oleh siswa. Selanjutnya itu ada 4 yaitu pemanfaatan teknologi digital dan meningkatkan keterampilan berbicara. Teknologi digital memberikan peluang besar dalam pembelajaran berbicara melalui yang pertama itu aplikasi berbicara. Misalnya perekam suara, aplikasi presentasi, dan membantu siswa melatih pengucapan dan intonasi. Yang kedua adalah platform daring yang memungkinkan diskusi, presentasi, dan debat secara virtual. Selanjutnya itu ada multimedia interaktif seperti video, animasi, dan simulasi yang menyajikan konteks komunikasi nyata. Selanjutnya itu ada pembelajaran berbasis proyek digital, misalnya membuat vlog, podcast, atau presentasi video. Pemanfaatan teknologi digital mendorong siswa untuk berbicara secara lebih percaya diri, kreatif, dan reflektif karena mereka dapat meninjau kembali performa
berbicaranya. Yang kelima yaitu ada analisis kelebihan dan kelemahan penggunaan media dalam pembelajaran berbicara. Kelebihan yang pertama yaitu meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Yang kedua itu memberikan pengalaman berbicara yang lebih nyata dan kontekstual. Yang selanjutnya itu membantu siswa memahami aspek lafal, intonasi, dan ekspresi. Dan yang terakhir yaitu ada mendorong keaktifan dan partisipasi siswa. Selanjutnya dengan ada kelemahan yang pertama itu ketergantungan pada teknologi dan fasilitas pendukung. Yang kedua itu tidak semua siswa memiliki akses dan kemampuan teknologi yang sama. Yang ketiga itu ada risiko distraksi jika media tidak secara terarah. Yang terakhir itu guru memerlukan keterampilan khusus dalam mengelola media pembelajaran. Baiklah, simpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu media dan teknologi memiliki peran strategis dalam pembelajaran berbicara. Pemilihan dan pemanfaatannya harus sesuaikan dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, serta kondisi pembelajaran agar benar-benar mampu meningkatkan keterampilan secara optimal. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.